Perkenalkan, nama saya Koma Aisyah Pratiwi dengan NIM 2017051157. Kali ini saya akan membahas mengenai Trihita Karana dan cara pengimplementasinya di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mohon maaf jika ada suara-suara yang agak mengganggu di sekitar saya. Semoga suara saya dapat didengar dengan baik. Yuk, kita cari tahu dulu apa sih itu Trihita Karana. Pengertian Trihita Karana itu sendiri, Trihita Karana terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama adalah tri, yang berarti 3, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Maka dari itu, Trihita Karana berarti 3 penyebab terjadinya kebahagiaan. Trihita Karana itu sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah parahayangan, yang kedua adalah palemahan, dan yang ketiga adalah pawongan. Nah, untuk pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari, ayo kita lihat pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari. Yuk. Bagian Trihita Karana yang pertama adalah parahayangan. Parahayangan berarti hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebagai contoh, kita sebagai umat yang beragama harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Saya sebagai umat Hindu mengimplementasikannya dengan cara melakukan persembahyaan setiap hari, melakukan yajna sesa ataupun berdoa sesuai dengan kepercayaan saya. Dapat dilihat dalam video saya melakukan persembahyaan Trisandia dan melakukan Pancasembah. Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti menjauhi larangan-larangan yang telah diberikan dan selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara inilah kita dapat melakukan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ada di agama kita masing-masing. Bagian berikutnya adalah pawongan. Pawongan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini, kita hidup di dunia pasti tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Kita pasti membutuhkan teman ataupun manusia lainnya dalam hidup, agar mendapatkan kehidupan yang damai dan harmonis. Sebagai contoh, kita dapat membantu orang yang sedang membutuhkan, saling menolong, menghormati orang yang lebih tua, tidak berperilaku buruk ke sesama manusia, dan selalu memberi. Dalam video tersebut, saya sedang membantu adik saya yang rambutnya ingin dikepang. Dalam konsep pawongan ini, kita dapat membantu orang yang membutuhkan ataupun saling membantu. Tidak peduli besar kecilnya kita membantu. Yang penting kita mempunyai niat yang tulus untuk membantu seseorang itu. Kita pun juga harus berperilaku baik kepada orang yang lebih tua dan menghormati mereka. Untuk bagian Trihita Karana selanjutnya itu palemahan. Palemahan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya ataupun alam. Dalam konsep ini, kita sebagai manusia harus memiliki sikap peduli kepada lingkungan sekitar kita. Karena kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat lingkungan alam ini. Sebagai contoh, menjaga lingkungannya, membersihkannya, menyiram tanaman, ataupun contoh lainnya seperti berperilaku baik kepada hewan dan melindungi alam. Karena bukan alam yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang sebagai manusia yang membutuhkan alam. Dalam video ini saya sedang menyiram tanaman, membersihkannya, dan merawatnya. Menjaga alam sebenarnya itu sangatlah mudah, tapi terkadang banyak orang yang kurang memiliki kepedulian akan pentingnya alam. Banyak kerusakan alam yang terjadi ataupun
banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kerusakan alam itu. Maka dari itu, kitalah sebagai manusia yang harus melindungi alam itu. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Dalam konsep pelemahan ini, kita sebenarnya tidak hanya menjaga lingkungan, membersihkannya, menyiram tanaman, ataupun contoh lainnya. Kita dapat dengan cara melindungi hewan, berperilaku baik kepada hewan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alam. Sebenarnya kita hidup di dunia ini kan tidak sendiri, maka dari itu lindungilah alam dan lingkungannya. Nah, itulah merupakan 3 bagian Trihitakarana dan pengertiannya. Kita harus tahu, di kehidupan ini kita sebagai manusia mungkin memiliki banyak perbedaan satu sama lain. Namun, tujuan kita pasti sama, yaitu mencapai sebuah kebahagiaan, di mana kita dapat bahagia dalam terpenuhnya kebutuhan duniawi dan kebutuhan rohani kita. Maka dari itu, ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri dan tetaplah memiliki konsep dasar Trihitakarana untuk mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan, agar terciptanya hubungan yang harmonis antara kamu dengan Tuhan, dengan sesama manusia, ataupun dengan lingkunganmu, dan terciptalah dunia yang damai dan bahagia. Nah, untuk itu, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.